Assalatu wassalamu ala nabiil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan taufik yang Allah berikan sehingga kita mudah melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk umat yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan kitab Al-Qur'an yang mulia, sebuah kitab suci yang Allah turunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya akan mengantarkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit dunia di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan petunjuk, wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-185, apa yang dimaksud dengan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kata beliau, unzila Al-Quranu fi nisfi min syahri Ramadan ila sama'id dunya faju'ila fi baitil izzah. Maksudnya adalah Al-Quranul Karim diturunkan di pertengahan bulan Ramadan, tepatnya di 10 terakhir bulan Ramadan, ke langit dunia yang sebelumnya Al-Quran itu berada di Baitul Izzah, sebuah tempat keberadaan Al-Quranul Karim. Thumma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 20 sanatan li jawabi kalamin nas. Setelah Al-Quran berada di langit dunia, maka Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada manusia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li jawabi kalamin nas, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia. Sehingga banyak kita dapatkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang turun berkenaan dengan pertanyaan manusia saat itu. Wa yas'alunaka 'anil anfal wa yas'alunaka 'anil mahid, dan yang semisalnya. Mereka bertanya tentang rampasan perang, tentang darah haid, tentang bulan-bulan dan sebagainya. Maka semuanya turun berkenaan dengan pertanyaan manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ayat dalam Al-Quran bisa dibaca secara lahiriah dengan mudah, yang mana tidak semua kitab-kitab samawi bisa dengan mudah dibaca oleh manusia. Apa kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala? Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas, yang wafat tahun 90 Hijriyah di Kufah. Beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat indah, laisa syai'un min kutubillahi yaqra'u kulluha zahiran illa al-Quran. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, tidak ada satupun dari kitab-kitab yang Allah turunkan
yang bisa dibaca semuanya secara lahiriah illal Quran, kecuali Al-Quranul Karim. Sehingga membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan membaca Al-Quran adalah amalan yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghitung satu rangkaian bacaan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dari tiap huruf yang dibaca. Kita tahu ketika seorang melakukan salat, maka setelah selesai salat dia mendapatkan pahalanya. Ketika seorang sedekah, ketika selesai sedekah dia mendapatkan pahalanya. Ketika seorang berpuasa, ketika dia telah berbuka, maka dia baru mendapatkan pahalanya. Akan tapi Al-Quran, hitungan pahalanya bukan satu paket ibadah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung tiap huruf dari ayat-ayat yang dibaca tersebut. Bahkan tiap hurufnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 kali lipatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah, dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga membaca alif lam mim al-huruful muqata'ah, maka dia mendapatkan 3 huruf yang masing-masing dikalikan 10 menjadi 30 kebaikan. Dan kita bisa bayangkan kalau alif lam mim saja mendatangkan 30 pahala, maka bagaimana ketika seorang membaca 1 halaman, 10 halaman, 1 juz, bahkan lebih dari itu. Maka membaca Al-Quran akan mendatangkan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bacanya. Seorang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum-hukum tajwid, maka kelak dia akan bersama dengan para malaikat yang baik, yang mulia, lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalaulah ada orang yang kesulitan membaca Al-Quran karena keterbatasannya, karena dia masih awal-awal belajar Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara." Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan baik dan benar, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang ditahan bacaannya, dia tepat dalam membaca Al-Quran sesuai kaidah hukum-hukum tajwid, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Walladzina yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun falahu ajrani. Dan seorang yang membaca Al-Quran wa huwa alaihi syak, dan dia membaca dengan kesulitannya, dengan terbata-bata, falahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Seorang yang kesulitan saja membaca Al-Quran, dia berusaha membaca meskipun salah, meskipun keliru, diulang lagi, dibaca lagi, dia mendapatkan 2 pahala. Maka bagaimana ketika ada seorang yang dia lancar dalam bacaan Qur'annya, bahkan dia memiliki hafalan Al-Quran, maka tentunya dia lebih besar pahalanya. Seorang mukmin yang membaca Al-Quran akan menambah kemuliaannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam permisalannya, "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujah
rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Seorang mukmin yang dia membaca Al-Quran, maka seperti utrujah, yaitu seperti buah yang rihuha tayyib, yang aromanya itu harum, wa ta'muha tayyib, dan rasanya pun enak. Orangnya baik, penampilannya baik, dan dia indah dalam melantunkan bacaan Al-Quran, maka seperti utrujah. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul qur'ana kamathali tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Adapun orang mukmin yang dia tidak sering membaca Al-Quran, dia jarang-jarang membaca Al-Quran, maka orang yang semacam ini seperti kurma yang tidak ada baunya, akan tapi ketika dimakan maka rasanya manis yang luar biasa. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana mathalur raihanah rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Adapun orang munafik yang dia pandai dalam membaca Al-Quran, yang dia indah dalam membaca Al-Quran meskipun dia munafik, maka dia seperti buah raihanah yang mana baunya harum, tetapi ketika dimakan maka rasanya sangat pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalil handhalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handhalah, yang mana baunya, yang mana dia tidak mengeluarkan bau dan rasanya sangat pahit. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat permisalan yang datangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang munafik saja, orang yang dikenal dengan tidak sama antara ucapan dengan hatinya, ketika dia melantunkan Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran, maka dia dikatakan oleh Nabi seperti sebuah buah yang menghasilkan aroma yang sangat harum, meskipun ketika dimakan maka rasanya sangat pahit. Itu orang munafik, dia mendapatkan kemuliaan melalui Al-Quran. Maka bagaimana kiranya ada seorang mukmin yang dia mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran. Seorang mukmin yang terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, maka kedudukannya di surga sesuai dengan akhir ayat yang dia baca. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada orang-orang yang biasa membaca Al-Quran, iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah, bangkitlah dan tartillah kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau biasa membaca tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, karena kedudukanmu di surga berada di ayat terakhir yang engkau baca sebelum engkau meninggal dunia. Al-Quranul Karim pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang biasa membacanya ketika di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang biasa membacanya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bulan Ramadan, maka beliau senantiasa memurajaah bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang hafal Al-Qur'an. Kepada beliaulah Al-Qur'an diturunkan. Tapi di bulan Ramadan beliau bertalaki kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril yang mulia. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna Jibrila alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam
senantiasa berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya, terutama di bulan Ramadan, hatta yansalikha, sampai habisnya waktu Ramadan. Fayaridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Maka Nabi memanfaatkan kedatangan malaikat Jibril dengan menyetorkan, dengan memberikan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang muslim dan muslimah di bulan Ramadan ini memperbanyak tilawah Al-Quran, terutama di malam harinya. Sebagaimana Tamim Ad-Dari, salah satu imam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah membawakan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutul lailah." Barang siapa yang di malam harinya, barang siapa yang membaca 100 ayat, barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, kutiba lahu kunutul lailah, maka dituliskan baginya seperti dia berdiri salat sepanjang malam ketika dia membaca Al-Quran. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala tentang membaca Al-Quran terutama di malam hari? Kata beliau, istihbabul iktsari minat tilawati fi ramadhana laylan, dianjurkan memperbanyak tilawah Al-Quran di waktu malam di bulan Ramadan. Meskipun boleh kita membaca di pagi hari, meskipun tidak salah kita membaca di siang harinya, akan tapi membaca Al-Quran di malam hari afdal, lebih utama. Kenapa? Fa innal laila tuqta'u fihi syawaghil, karena di malam hari rata-rata telah terhenti kesibukan-kesibukan. Wa tajtami'u fihil himam, dan berkumpul himmah, keinginan yang kuat. Wa yatawatta'ul qalbu wal lisanu ala tadabbur, dan bersatu antara hati dengan lisan di dalam fokus mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf di bulan Ramadan mereka menyibukkan dirinya dengan tilawah Al-Quran. Di antara mereka adalah yang pertama Al-Imamu Malik, Al-Imamu Darul Hijrah yang ada di Madinah. Kita tahu Al-Imamu Malik rahimahullah ta'ala memiliki kitab Al-Muwatta yang sangat terkenal. Bahkan sebelum dirilisnya, sebelum dikeluarkannya Sahihul Bukhari, kitab Muwatta memiliki tempat yang besar di hati kaum muslimin. Maka Al-Imamu Malik rahimahullah ta'ala di bulan Ramadan beliau menutup majelis-majelis hadisnya dan beliau fokus dengan membaca Al-Quran dari mushaf. Al-Imamu Malik rahimahullah ta'ala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, Sufyan Ats-Tsauri adalah salah satu dari 4 ulama yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala sebagai orang yang sempurna dalam ilmu dan amalannya. Salah satunya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala ketika datang bulan Ramadan, beliau meninggalkan ibadah-ibadah sunnah dan beliau fokus menyibukkan diri membaca Al-Quran. Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang amalan apakah yang besar pahalanya di bulan Ramadan selain puasa, maka beliau mengatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Yang besar pahalanya adalah tilawah Al-Quran dan memberi makan orang yang akan berbuka. Bahkan para ulama kita membahas, kalaulah diperbandingkan mana yang lebih afdal antara tadabbur Al-Quran dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, meskipun dua-duanya adalah amalan yang paling besar pahalanya, amalan yang utama, tapi kalaulah diperbandingkan di bulan Ramadan mana yang lebih afdal,
seorang mentadaburi, mempelajari Al-Quran dengan membaca Al-Quran, maka yang lebih utama, meskipun sama-sama utama, yang lebih utama adalah tilawah Al-Quran. Sehingga para salaf dahulu, mereka bersemangat di dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau mengumpulkan rekor para salaf di dalam bacaan Al-Quran mereka, terutama di bulan Ramadan. Dan dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang lainnya tentang kekhususan bulan Ramadan, bolehnya seorang muslim dan muslimah menghatamkan Al-Quran lebih dari 3 hari. Kita tahu ada hadis yang masyhur yang menyebutkan bahwa ketika ada seorang yang menghatamkan Al-Quran lebih dari 3 hari, maka itu bukanlah kebaikan. Akan tapi khusus di bulan Ramadan, maka ada pengkhususan yang keluar dari keumuman hadis tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab tersebut mengumpulkan rekor para salaf, yang semoga dengan mendengar kisah-kisah mereka ini menjadikan kita semakin semangat untuk membaca Al-Quran, untuk tilawah Al-Quran, bahkan berusaha memperbanyak hataman Al-Quran. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali hataman. Jadi 1 pekan mereka hatam sekali hataman. Di antara mereka yang biasa di bulan Ramadan 7 hari 1 kali hataman, yang pertama adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, Abdullah bin Mas'ud. Sahabat pertama yang masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hatam 7 hari sekali hataman. Yang kedua adalah sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang ditugaskan oleh Utsman bin Affan sebagai pengumpul mushaf Al-Quran. Yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Dan di kalangan tabi'in ada Abdurrahman bin Yazid, ada Alqamah, ada Ibrahim An-Nakhai, dan juga Qatadah rahimahumullah ta'ala. Inilah para salaf yang mereka dalam 7 hari selesai 1 kali hataman. Apa kata Salam bin Abu Muti' rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan tentang rekor Qatadah? Qatadah adalah seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 118 Hijriah. Seorang tabi'in yang bagaimana fokusnya dalam membaca Al-Quran. Kata Salam bin Abu Muti', kana Qatadah yakhtimul Qur'ana fi sab'in. Qatadah rahimahullah ta'ala biasa menghatamkan Al-Quran di dalam 7 hari. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3. Ketika datang bulan Ramadan, maka Qatadah menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Fa idza ja'al ashru khatama kulla lailah. Ketika telah tiba di 10 terakhir Ramadan, Qatadah itu hatam Al-Quran di setiap malamnya. Jadi 1 malam 30 juz, 1 malam 30 juz, 1 malam 30 juz rahimahullah ta'ala. Di antara para salaf ada yang menghatamkan Al-Quran 2 malam 1 kali hataman. Jadi 2 malam 1 kali hataman. Di antaranya adalah Al-Aswad bin Yazid rahimahullah ta'ala. Al-Aswad bin Yazid adalah ulama besar tabi'in yang wafat tahun 75 Hijriah di Kufah. Apa kata Ibrahim An-Nakhai? Ibrahim An-Nakhai ini biasa menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari, dalam sepekan. Apa kata Ibrahim An-Nakhai? Ibrahim An-Nakhai wafat setelah Al-Aswad bin Yazid. Ibrahim An-Nakhai wafat di tahun 96 Hijriah di Kufah. Adapun Al-Aswad bin Yazid wafat lebih awal, yaitu 75 Hijriah di Kufah. Kata Ibrahim An-Nakhai, sama-sama tabi'in, beliau pernah mengatakan tentang Al-Aswad bin Yazid, tentang bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Kata beliau, kanal aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailataini.
Al-Aswad bin Yazid rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, ulama besar di kalangan tabi'in. Beliau menghantamkan Al-Quran di bulan Ramadan fi kulli lailataini, di setiap 2 malam. Jadi 1 malam 15 juz, malam berikutnya selesai 30 juz. Ada pula di kalangan para salaf yang menghatamkan Al-Quran sehari semalam 1 kali hataman. Jadi dari pagi kemudian sampai pagi lagi selesai 1 kali hataman. Siapa mereka? Di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan ada seorang Khulafaur Rasyidin, seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Tapi beliau setiap 1 malam selesai 1 kali hataman. Yang kedua adalah Tamim Ad-Dari, imam di zaman Nabi SAW. Kemudian Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah mujahid yang besar, yaitu seorang tabi'in, yaitu Mujahid. Yang mana Mujahid ini biasa menghatamkan Al-Quran. Mujahid adalah seorang tabi'in yang biasa menghatamkan Al-Quran 1 kali hataman hanya membutuhkan waktu antara maghrib dengan isya. Jadi duduk maghrib sampai isya selesai 30 juz. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Al-Quran. Kita tahu hadis yang masyhur tentang keutamaan seorang yang duduk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, dalam hadis Bukhari itu. Kita tahu hadis itu diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang wafat di bulan haram, di bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 18 Dzulhijjah, yang mana beliau wafat di Madinah tahun 35 Hijriah dalam kondisi sedang membaca Al-Quran. Dibunuh oleh 2000 pemberontak dan sedang membaca Al-Quranul Karim yang mulia. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pemimpin negara yang 1 harinya bisa hatam Al-Quran dan meninggal dalam kondisi sedang membaca Al-Quran. Beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat indah, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah puas membaca kalamullah. Kemudian di antara para salaf ada yang menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari. Sehari 2 kali hataman. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah seorang tabi'ut tabi'in di Makkah yang wafat tahun 204 Hijriyah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dikatakan oleh muridnya Ar-Rabi bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i, kata Rabi bin Sulaiman tentang gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kana Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmatan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 khatmatan, 60 kali hataman. Kalaulah kita buat rata-rata Ramadan 30 hari dan beliau bisa menghatamkan 60 kali hataman, berarti 1 hari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bisa menghatamkan 2 kali hataman. Bukan 2 juz ya, 2 kali hataman 30 juz, 60 juz ya, atau 2 kali hataman. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab yang sama dan dinukil pula oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala tentang rekor para salaf di dalam Al-Quran mereka, tentang bacaan Al-Quran mereka di bulan Ramadan. Ada yang menghatamkan Al-Quran semalam ya, 3 kali hataman. Bukan 3 juz ya, 3 kali hataman. Siapa mereka? Di antaranya adalah Sulaim bin Amr rahimahullah ta'ala. Sulaim bin Amr
Beliau menghatamkan Al-Quran dalam semalam 3 kali hatamannya. Ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran semalam, bukan sehari ya, semalam, dari mulai maghrib sampai subuh. Maka ada yang menghatamkan 4 kali hataman, bukan 4 juz ya, 4 kali hataman. Siapa dia? Yaitu Abu Amr Al-Kindi rahimahullahu ta'ala. Dan yang terakhir, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Anda bisa mengecek ya dalam kitab itu, di antara para salaf ada yang menghatamkan Al-Quran sehari 8 kali hataman, 4 kali hataman di waktu siang dan 4 kali hataman di waktu malam. Siapa beliau? Ibnul Katib rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi ketika membawakan yang kesekian ini, 1 hari 8 kali hataman, subhanallah, beliau mengatakan inilah rekor hataman terbanyak dalam sehari semalam. Kayaknya belum ada manusia yang bisa mengalahkan Ibnul Katib yang 1 hari bisa membaca Al-Quran 8 kali hatamannya. Maka pertanyaannya, siapakah di antara kita yang tidak ingin menghatamkan Al-Quran di bulan yang mulia ini? Minimal kita targetkan 1 kali hataman. Syukur-syukur bisa 2 kali hataman, 3 kali hataman, 1 kali hataman setengah bagus. Semakin banyak, semakin bagus, karena kita telah menyebutkan keutamaan tentang bagaimana membaca Al-Quran. Dan lihatlah para salaf yang kita contoh, yang kita tiru, mereka semua berlomba-lomba dalam bacaan, dalam tilawah Al-Quran. Di kalangan para sahabat, di kalangan tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in, semuanya tidak ada yang absen dari tilawah Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab para salaf, pasar-pasar kaum muslimin, pasarnya ya, kita tidak menyebutkan masjidnya, itu terdengar dengungan suara lebah, karena penjualnya ketika tidak ada yang membeli dagangan mereka, mereka membaca Al-Quran di pasar tersebut. Maka marilah kita menyempatkan waktu untuk tilawah Al-Quran, apalagi ini masih hari-hari awal, saatnya kita bangkit untuk tilawah Al-Quran. Jangan sia-siakan waktu kecuali digunakan untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai Ramadan ini lewat, kita naudzubillah min dalik, seorang tertinggal dari kebaikan yang sangat banyak. Lihatlah Nabi SAW yang mana beliau talaki kepada malaikat Jibril. Lihatlah para sahabat, mereka hataman Al-Quran tiap malamnya. Lihatlah para ulama, puluhan kali mereka hatam di dalam bulan Ramadan. Maka semoga dengan membaca kisah-kisah mereka menjadikan kita semangat untuk membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dimudahkan dalam membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi penerang, bimbingan di dalam kehidupan. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa huzunina wa dhahaba humumina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan waktu yang ada antum bisa manfaatkan dengan tilawah Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.